Kayak bikin asin aja gue. Enak. Oishi. Oishi aja, nggak ada describe anything. Nggak ada, makan aja. Wah, enak sih deh. Smoky, manis, gurih, tambah creamy dari telurnya. Enak dibanding yang kemarin nih. Enakan nih. Karena ini ayam sih lebih masuk, kemarin oyster ada agak rasa lautnya menurut kurang cocok. Oyster kemarin harusnya makannya seger. Bukan dimasak gitu ya. Oke. Ini selera sih tapi ini enak banget. Kita mau lanjut makan dulu ya. Kita baru selesai sarapan ya di Nakau lagi. Aku pesen yang menu paling murah ya, 330 itu nasi pakai nori, pakai telur doang ya, sunny side up gitu. Ada chickennya sama miso. Nah, Bagas pesen yang paling mahal ya. 700 yen. Oyakodon sama grilled chicken. Ya, oyakodon sama grilled chicken gitu. Lumayan sih size-nya ya buat sarapan berat gitu. Karena kita hari ini lumayan aktivitasnya akan jalan lagi. Kita mengisi amunisi dulu. Karena kita nggak tahu ntar makan siang di mana ya. Kayak sekarang kita mau jalan dulu ke Arashima ya. Arashiyama. Gitu. Kita mau ke Arashiyama pagi ini. Cuaca agak sedikit mendung ya, tapi udah agak cerah-cerah dikit sih. Kita mau naik GR ya ke sana ya. Dan GR tuh kalau nggak salah bayarnya 230 ya. Kalau nggak salah di Google kita nggak tahu ntar realnya berapa gitu. Udah kita cek dulu aja, kita harus naik line ke berapa. Harusnya nggak jauh-jauh banget sih ya. Kayak setengah jam gitu ke sana. Let's go. Kita udah sampai di stasiun Saga Arashiyama gitu. Karena tujuan kita mau ke Arashiyama. Naik kereta tadi berapa menit ya? 20 menit lah lumayan. Dari Kyoto. Ya, Kyoto. Nah, tadi ramai banget orang kerja ya di sekolah sih banyak kan? Sekolah, tapi turunnya sebelum stasiun ini. Yang turun stasiun ini cuma dikit banget. Kita sampai di stasiun Saga Arashiyama. Masih ada ujungnya lagi Sonobe. Jauh, masih jauh ini masih lainnya. Jauh banget sih. Tapi udah sepi banget. Iya. Jadi ramai tadi di yang sebelumnya. Pada orang-orang kerja. Udah. Kita jalan dulu ke Arashiyama ya. Semoga dikit ya, terlihat sih di kereta sepi ya, nggak tahu kita sampai Arashiyama gimana. Karena hari ini juga bukan weekend sih. Iya, tapi kan takutnya mereka naik bus grup kan ke sana. Oke, sih kita jalan ke Arashiyama. Kayaknya kereta tadi total berapa? 150 yen ya, kurang lebih ya. 150, 190. 90 ya. 90. Ya nanti kita lihat pas step. Iya, pas step. Tapi ya nggak mahal sih. Nggak mahal sih, mahalan naik bus malah. Tapi bus emang jalannya lebih pendek. Udah, kita jalan dulu ya, kita lihat pemandangan selama perjalanan ke Arashiyama. Kita sekarang udah sampai di Arashiyama. Ya, bentuknya kayak kebun bambu. Kayak diserap ini kalau di Depok. Diserap. Kayak bambu gitu sih, cuma kita belum tahu dalamnya kayak gimana. Kita lihat ya, semoga kita nggak ketemu kuntilanak. Ntar di insert video kuntilanak. Iya dong. Ya kita lihat, kita ketemu, mampir dulu ya. Let's go. Arashiyama Bamboo Forest ini terkenal karena formasi pohon bambu yang berjajar rapih membentuk seperti lorong. Hal ini membuat Arashiyama menjadi salah satu destinasi utama bagi turis yang datang ke Kyoto. Untungnya, kami datang di pagi hari dan pagi ini belum dipenuhi banyak pengunjung, sehingga kami bisa eksplor kawasan ini dengan leluasa.
Oh iya, satu tips lagi untuk kalian yang akan berkunjung ke sini, usahakan untuk eksplor seluruh kawasan wisata Arashiyama ini, karena menurut kami masih banyak area-area dan taman-taman lainnya yang view-nya nggak kalah cantik kayak Bamboo Forest. Oke, sekarang kita tadi kan di Arashiyama yang bambu-bambu ya. Emang rame banget sih di situ jujur. Terus kita coba naik ke atas, terus kita nemu ada ternyata itu children play park sih tulisannya ya. Jadi children play park itu bisa duduk di situ nyantai-nyantai. Terus dari situ tuh kalau dari arah Bamboo Forest tuh bisa ke kiri, ke kanan sama lurus kan. Ini kita tuh coba yang lurus. Lurus itu ternyata ada tempat park lagi. Emang agak itu ya, agak ngeri ya, agak gelap-gelap gitu ya. Cuma setelah itu ada area terbuka lagi. Ya area terbukanya kayak gini. Sepi dan bagus. Sepi banget dan bagus kalau mau foto-foto estetik tuh Terus bisa ini juga banget dari sini. pinggir ini ya, pinggir sungai. Pinggir Kita mau sungai, coba betul. jalan Nah, pinggir sungai. Iya betul. Terus tadi ke pinggir sungai juga agak Ngeri. juga sih sebenarnya. Cuma ada art gallery tulisannya di bawah. Jadi harusnya jalannya aman. Harusnya jalannya aman. Jadi kita coba dulu ke sana apakah beneran ada atau enggak. Jadi Nah, buat teman-teman yang mau ke Arashiyama Bamboo Forest, mendingan lanjut explore. dulu. Iya, lanjut Jangan dulu. udah sampai bambunya balik lagi. Iya, dan jangan ke sana udah selesai di Bamboo Forest itu. Masih gede banget Masih ini. gede banget ini. Gitu. Jadi kita mau coba ke art gallery yang di bawah sungai, nggak tahu itu buka atau enggak. Terus di sini tuh ada monyet juga. Maaf ya, monyet. Ada monyet di sini, monyet liar. Ada tulisannya sih banyak pelangnya, pokoknya jangan kasih makan, jangan sentuh, jangan apa. Ini beda sama monkey forest yang ada di Ubud ya. Kalau di Ubud kan friendly ya monyetnya, dan sini nggak boleh ngasih makan ataupun Sebenarnya sih pegang ajak lebih foto. kayaknya memang di Jepang nggak boleh ngasih makan sembarangan Iya aja. betul sih gitu. Tapi sejauh ini kita belum lihat monyet sih. Lihatnya burung itu apa, gagak ya? Gagak banyak. Burung gagak banyak banget sih. Udah, coba kita keliling dulu ya. Apakah kita bisa menemukan monyet atau enggak? Ada kapal juga sebenarnya. Emang ada boat ride gitu? Tapi ini serem banget ya sih turunnya. Enggak ya? Nggak bisa pelan-pelan. Nih kita udah mau coba, Ada orang di bawah. ya mau coba turun ke bawah pinggir sungai, bagus banget. Tapi be careful. Cuman agak ekstrim, nggak ada pegangannya juga, jadi buat teman-teman pelan-pelan. Ini banyak kerikil, dia agak licin. Sumpah sih kalian harus lihat view ini. Sungai yang ada di belakang kawasan Arashiyama Bamboo Forest ini namanya Katsura River. Menurut kami, ini salah satu lokasi dan pemandangan tercantik yang kami temui selama honeymoon ini. Air sungainya jernih, banyak bebek yang sedang berenang, dan juga kalian bisa naik kapal untuk menyusuri sungai ini. Setelah puas menikmati pemandangan di sekitar Katsura River, kami lanjut berjalan ke lokasi berikutnya, yaitu Arabica Coffee Shop yang tidak jauh dari lokasi ini. Kami mau ngopi di pinggir sungai, hehe.
Tadi kita udah keliling Arashiyama, sekarang kita stop di Arabica. Lumayan ngantri ya, nggak tahu ini berapa lama ngantrinya. Cuma view-nya bagus banget sih emang, ngopi with the view banget. Coba lihat dulu ya, harganya berapa juga, rasanya kayak gimana, dan nunggu berapa lama. Sekarang jam berapa? Sekarang jam ini 10.49. Jadi kita lihat berapa menit ya kita nunggu. Ini yang matcha latte. Harganya tadi yang ini 12 oz ya, 650. Kalau yang 80 oz 600. itu 600. Jadi cuma 10 yen. 5.000 ya lah bedanya. bedanya. Jadi ya sebenarnya veteran yang ini ya pesennya ya. Cuma karena pengen nyobainnya matcha latte, aku nggak suka matcha sebenarnya. Sebenarnya karena nggak manis aja sih. Cobain aja gitu kan. Ternyata tetap nggak suka. Jadi ya nggak apa, kita minum aja. Yang Kyoto latte enak sih, aku tadi Latte enak kok. tambahin gula aren. Kayak latte aja sih sebenarnya. Iya. Kayak latte aja gitu. Cuma kalau yang mungkin suka matcha yang agak pahit ya, Nah, ini oke lah buat kalian gitu. Oke, jadi harganya total jadi 1.250 yen. 20 yenan lah ya. Gitu. Terus tadi ada jual beansnya juga dia, jadi nggak cuma kopi, ada jual beansnya juga. Ada di Kolombia, Indonesia, Peru. Jadi kayak kita nggak beli ya, karena di Indonesia juga banyak. Tapi oke lah buat experience-nya. Cuma tadi abis kalian bayar, itu ada antrian lagi buat pick up. Dan itu jangan sampai kalian miss. Karena kalau miss kayak kita jadi bingung mau nunggu di mana gitu loh. Nah, antrian pick up kita jadi keambil sama orang lain. Jadi mereka tuh pasti nggak ngecek lagi nomornya. So, jangan sampai miss line untuk pick up-nya gitu. Jadi tapi tadi mereka bertanggung jawab sih, jadinya dibuatin lagi yang baru tanpa kita harus mundur lagi antriannya. Ya, itu aja, kita mau nikmatin dulu. Oke, kita udah selesai explore Arashiyama. Entah kenapa kita baru sadar ternyata ini bagian depannya ya. Kita selalu diarahin lewat sisi belakangnya, makanya kita kayak kok sepi ya gitu. Ternyata di sini area ramenya. Ini kita mau balik ke Kyoto ya, kita mau ke Ninenzaka. Jadi kita akan naik kereta dari Arashiyama Station. Kita berapa menit kita? Ntar setengah jam ya? Lah. Sejam ya? Karena ini berhenti stasiun kereta. Enggak sampai Ninenzaka sih sejam, tapi kalau ke pusat kota mungkin 30 sampai 40 menit. Udah. Kita lanjut dulu ke area Ninenzaka. Sebelum ke Ninenzaka mungkin kita akan makan siang dulu ya. Oke. Kemana dulu ya? Kayaknya transit deh. Enggak. Enggak ya? Emang gini doang ya. Kereta wisata. Cuma satu gerbang. Bayarnya pas mau turun. Ngetep. Itu IC card-nya. Kita lihat nanti ini sampai mana keretanya. Beres eksplor area Arashiyama, kami melanjutkan perjalanan kembali ke area pusat Kyoto. Karena sudah jam makan siang, setelah turun dari kereta, kami mencoba mencari resto yang ada di sekitar stasiun. Kebetulan, karena kami belum coba makan kari selama di Jepang, akhirnya kami memutuskan untuk makan siang di salah satu resto kari yang cukup terkenal ini.
Sekarang kita ada di Koko Kari ya, nggak tahu aja belum. Coco Ichiban. Kita pesen karena di sini ada babinya, jadi kita pesen yang aman adalah pesen Koko yang karinya tuh vegetarian. Jadi tapi plus sama chicken cutlet, ya chicken katsunya. Karena kalau misalnya yang biasa takutnya ada kombinasi lain ya, jadi kita amannya yang ambil kuah sama nasinya doang plus sama dengan chicken katsunya. Mari kita cobain. Harganya berapa? Harganya lumayan sih, 1.000 ya, 1.001 yen. Nah, besok lah. Nah, yang enak banget. Tapi enak, bukannya nggak enak aja. Kamu coba pakai, aku nggak tahu ini apa ya, kayaknya lobak deh. Nah ya, rasanya agak manis gitu. Namanya rasa keju tapi agak manis, selera sih. Udah, kita mau nikmatin dulu. Ya, sekarang kita udah di area Ninenzaka. Lumayan crowded ya. Cuma tadi pas kita masuk di depan tuh kita ngeliat ada Totoro. Terus kita masuk ternyata dia Ghibli Store ya jatuhnya ya, Ghibli Store. Terus tadi kita belanja sedikit boneka Totoro gitu. Ntar kita videoin video yang mana. Cuma ini ada entrance depannya sama entrance belakangnya, jadi lumayan besar sih dia. Itu nggak cuma Totoro doang, cuma ada yang lain, karakter yang lain gitu. Nah, sekarang kita mau explore dulu jalan Ninenzaka. Buat kalian yang suka dengan belanja barang-barang unik khas Jepang, area Ninenzaka cocok untuk kalian datangi karena sepanjang jalan ini dipenuhi dengan toko-toko yang menjual berbagai macam souvenir dan oleh-oleh khas Jepang. Oke, sekarang kita udah sampai di Kiyomizu-dera Nyomon Gate. Kalau di Google itu tulisannya less busy than usual. Tapi aslinya busy banget, banyak banget orang, nggak tahu kalau emang lagi peaknya tuh serame apa gitu. Cuma menurut kita ini walaupun di Google reviewnya less busy than usual, ini termasuk rame banget sih gitu. Terus ini tadi kita masuk dari Ninenzaka ya. Entah jalannya kita ngambil jalan apa, pokoknya naik terus nyampailah ke sini. Ini ada 2 sih. Ya udah, paling kita cuma di depan gerbang aja. Ya ini depan gerbang aja. Cuma biar tahu aja sih. Ya nggak tahu aja. Karena rame banget. Kita paling ambil foto mandatori aja dulu di sini ya. Habis itu kita balik ke jalan ke Gion. Sama itu tadi ngeliat ada bridge bagus ya, view-nya sungai gitu. Nah, kita mau lihat Kamo River. Tuh. Jadi kita ambil foto dulu, footage, habis itu kita langsung jalan balik. Let's go. Dikarenakan area ini terlalu ramai menurut kami, akhirnya kami memutuskan untuk berpindah ke tempat berikutnya. Di perjalanan menuju Ninenzaka, kami melewati sebuah sungai di mana kami bisa bersantai duduk di pinggir sungai dan menikmati suasana yang tenang. Oke, sekarang kita udah sampai di Kamo River. Kenapa namanya Kamo? Karena ada kamu. Cici. Ada dia. Ada bebek. Bebeknya sih nggak banyak ya. Aku baru melihat 2 di sini. Banyak sih. Karena 4. Itu banyak tuh. Lo tadi bawa kolong juga ada, banyak sih. Dan
Kita nggak tahu ya boleh nongkrong di sini atau enggak. Cuma ada beberapa orang sih udah nongkrong ya. Nggak ada dilarang juga sih. Nggak ada larangan juga, jadi kita duduk di sini. Yang penting hati-hati aja sih karena dia nggak ada pagarnya. Dia langsung ke bawah gitu. Itu sih. Jadi kita duduk di sini dulu, nikmatin pemandangan sambil istirahat. Terus belum tahu mau kemana. Jadi nikmatin dulu view-nya ya guys. Setelah bersantai dan menikmati Kamu River, kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Sekian dulu vlog hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!